Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbaha mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illallah wa ilaihi nusur. Asbahna la fitratul islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, rekan sahabat jamaah mushola al-hidayah, kajian subuh yang senantiasa dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di subuh pagi hari ini kita jalani ibadah puasa Ramadan insyaallah di hari yang ke-11. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebelumnya, amalan-amalan yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga saum Ramadan di hari ke-11 ini Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa menyelesaikannya sampai waktu maghrib nanti. Bahkan kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikannya sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini, dari mulai kita sahur, kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dari kajian sampai aktivitas kita sore hari nanti, Allah terima amaliyah kita dengan iman dan ihtisaban, sehingga benar-benar mufirullahu taqaddama min dzalik. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, benar-benar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga Allah curah limpahkan pada suatu masalah kita, suri kawalan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah benar-benar kepada kita sebagai umat yang tetap istiqamah di jalannya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga syafaat dari Nabi akan diberikan kepada kita semua atas izin Allah, dan yaumil akhir nanti kita semua dikumpulkan bersama di surganya di bawah tajuk besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah tema yang akan kita angkat adalah Ramadan sebagai ajang kompetisi dan juga sarana perubahan umat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar supaya mudah-mudahan kamu bertakwa. Jelas Al-Baqarah ayat 183, Allah menegaskan dari sasaran akhir puasa Ramadan, Allah memberikan
memberikan sebuah harapan kepada kita. Allah memberikan harapan kepada orang-orang yang beriman agar supaya mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi ini harapannya, sasaran akhirnya kita mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa tersebut dalam surat Al-Furqan ayat 13 itu adalah sebuah predikat terbaik, sebuah piala terbaik, trofi terbaik di sisi Allah. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimul khabir." Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang terbaik di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa. Sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa itu adalah predikat terbaik. Takwa itu adalah trofi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah berikan kesempatan kepada kita semua. Dalam ayat itu Allah jelas mengatakan seluruh manusia, apakah laki, apakah perempuan, dari bangsa mana, suku mana, daerah mana, diberikan kesempatan yang sama. Allah tidak melihat daripada statusnya, apakah laki atau perempuan, atau Allah tidak melihat status sosial kita, apakah dia seorang ulama, apakah dia seorang hafiz, apakah dia seorang guru ngaji, ustaz, ustazah, murabi, murabiyah, atau hanya jamaah majlis taklim biasa. Allah nggak lihat. Tapi yang Allah lihat di sini adalah siapa yang paling takwa di antara kamu. Artinya di sini sahabat sekalian, Bapak Ibu kami, Allah masih peluang kepada kita. Apakah dia anak-anak atau dewasa, apakah dia muda ataupun tua, apakah dia laki atau perempuan, apakah dia punya jabatan atau tidak, apakah status sosialnya tinggi atau biasa, Allah kasih kesempatannya sama, peluangnya sama di hadapan Allah. Artinya kita berlomba-lomba, kita bertarung, kita berkompetisi bersama dengan manusia lainnya untuk mendapatkan predikat takwa. Bisa jadi ya Pak Yus lebih baik dari para ulama. Bisa jadi Kang San bisa lebih baik dari para guru ngaji yang ada. Bisa jadi kita lebih baik dari yang lainnya, karena ini kesempatan Allah berikan kepada kita. Ini yang penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah jadikanlah momen Ramadan ini sebuah ajang kompetisi bagi kita semua, ajang pertandingan bagi kita semua untuk berlomba-lomba, bertarung, mendapatkan sebuah predikat terbaik, pahala terbaik, mendapatkan trofi terbaik, piala terbaik, yaitu takwa. Artinya yuk kita menangkan kompetisi ini. Karena diberikan kesempatan Allah kepada kita semua. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi Allah masih memberikan nafas kepada kita, maka kompetisi itu tidak akan pernah berakhir. Nah, untuk itulah kembali yang kita melihat ini sudah di hari ke-10.
ke-11. Artinya ya perjalanan menuju akhir Ramadan atau perjalanan sampai pada finish itu sudah di depan mata. Nah, bagaimana kita lihat kalau kita bicara para calon pemenang kompetisi, calon pemenang pertandingan ketika hampir mendekati garis finish. Ya maka kita lihat itu yang di halaman 2 itu tentunya semakin mencapai garis finish maka yang namanya petarung, ya yang namanya petinju, yang namanya pelari, yang namanya perenang itu akan semakin semangat. Ini mencapai garis finish. Seharusnya demikian. Ya. Jadi ketika akan mencapai garis finish di akhir Ramadan, ini semakin semangat. Ini yang dikatakan nilai tambah calon pemenang. Ya kita bisa perhatikan gitu, kalau ada pertandingan, apakah pertandingan lari, apakah pertandingan Formula E, apakah pertandingan tinju dan yang lainnya, semakin mendekati waktu berakhir itu semakin semangat ya. Berusaha bagaimana bisa memenangkan kompetisi. Mudah-mudahan calon pemenang yang ada ya di Al-Hidayah ini semakin mendekati hari hanya mendekati finish akhir Ramadan, semangatnya semakin tinggi. Ini ya, kita berdoa. Ya kita berdoa. Jangan kita udah pesimis duluan. Ya aja hari ke-11 aja udah mulai maju. Ya. Yang sholat tarawihnya juga udah ya barisannya juga udah mulai rapat gitu ya. Jangan pesimis. Ya mungkin pada malam hari atau malam kosong itu pas lagi ada urusan, pas lagi ada kegiatan, atau mungkin pas lagi ada halangan. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kaum muslimin mencapai garis finish, mendekati yang namanya akhir Ramadan itu semakin semangat. Ya terlebih di 10 hari terakhir, di mana di situ ada tawaran Allah yang begitu amat sangat besar. Ya, yang tadi juga dibacakan, ya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Jadi ada yang namanya malam keberkahan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang malam itu lebih baik amaliyahnya, pahalanya dari 1000 bulan atau 23 tahun. Nah ini semakin semangat itu. Ya, calon pemenang untuk meraih piala terbaik, trofi terbaik di depan Allah. Kemudian juga yang namanya calon pemenang, ketika hampir mencapai garis finish, dia mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk bisa memenangkan kompetisi. Apakah dia mengerahkan pikirannya, apakah dia mengerahkan tenaganya, apakah dia mengerahkan waktunya, apakah dia mengerahkan finansialnya, ini untuk memenangkan kompetisi tersebut. Jadi dikerahkan seluruh kemampuan yang ada, potensi yang ada pada dirinya. Nih, jadi tadi semakin semangat dia ibadah tarawihnya, semakin semangat dia ibadah tilawah Al-Qur'annya, semakin dia semangat melakukan ibadah sunnah nafilah lainnya, semakin semangat dia menyelesaikan sedekahnya. Begitu pula mengerahkan seluruh kemampuan yang ada. Pikirannya benar-benar ditujukan kepada Ramadan, waktunya memang khusus untuk Ramadan, tenaganya dikerahkan juga untuk melakukan ibadah Ramadan. Ini calon pemenang. Dan calon pemenang senantiasa melakukan lebih dari orang lain. Ya tentunya ketika dia berkompetisi, ada kompetitornya, ada lawan-lawannya di kiri dan kanannya. Maka ketika dia berusaha untuk menjadi pemenang,
dan dia melakukan lebih dari yang lainnya. Jadi kalau kita coba ambil contoh petinju legendaris Muhammad Ali, di mana dia melihat lawan-lawannya berlatih dalam satu hari itu satu kali, maka dia melakukan, Muhammad Ali melakukan lebih dari yang lainnya. Setiap 6 jam sekali dia berlatih, sehingga satu hari dia berlatih bisa 4 kali. Ini yang dilakukan oleh Muhammad Ali. Kemudian juga calon pemenang ketika mendekati finish, akhir garis finish, ya, maka dia berjibaku, berjuang sampai habis, berjuang sampai mati, atau bahkan dikatakan berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan mudah-mudahan kita pun sebagai calon pemenang untuk mendapatkan trofi takwa itu, semakin mendekati garis finish, kita ya berjuang untuk benar-benar berjibaku, benar-benar sampai habis, berjibaku sampai mati, bahkan juga berjibaku sampai titik darah penghabisan. Nah ini yang mudah-mudahan ini tidak antagonis dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Jadi ini yang memang perlu bagi seorang pemenang memikirkan itu semua. Dan kalau kita juga lihat, tentunya sang pemenang memiliki sebuah mental. Apa mental yang dimiliki oleh pemenang? Mohon dibaca surat 59 ayat 18. Allah berfirman dalam Quran. Kita lihat di sana mental pemenang yang pertama, mental pemenang. Dalam surat Al-Asr ayat 18, Allah menyebut pada orang-orang beriman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal apa yang dilakukan hari ini untuk hari esok. Jadi yang namanya kita pemenang di sini selalu mempersiapkan diri untuk menang, mempersiapkan diri, ya, ataupun mempersiapkan bekal untuk menang untuk hari esok. Artinya dia berusaha bagaimana supaya bisa menang. Ya kita lihat, ya kalau para atlet jauh sebelum ada pertandingan dia sudah berlatih. Bahkan berlatihnya juga, waktunya juga diatur, tidurnya diatur, waktu latihan diatur, tidurnya diatur, sampai makanannya pun diperhatikan agar senantiasa kondisi fisik itu benar-benar prima, benar-benar sehat. Ini ya sampai diatur semua, ya sampai berapa protein yang harus dimakannya, bagaimana vitaminnya, itu diperhatiin, termasuk waktunya, waktu tidurnya, ya sampai nggak boleh kurang waktu tidurnya itu dari 8 jam itu benar-benar diperhatikan.
Ya. Ini. Nah begitu pula kita di bulan Sya'ban sudah mempersiapkan diri. Ya kita ingat lagi kajian bagaimana persiapan Sya'ban untuk menuju Ramadan atau persiapan Ramadan di bulan Sya'ban. Ya di antaranya persiapan yang kita lakukan adalah persiapan jiwa. Persiapan jiwa yang kita udah coba lakukan di bulan Sya'ban lalu. Bagaimana jiwa kita, hati kita harus senantiasa bersih. Ya untuk itulah maka apa yang Allah katakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Idza ja'ahu idza ajaka rabbahu biqalbin salim, ketika dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dia berusaha untuk membersihkan jiwanya. Dengan apa? Wajah harus marabbi fasal. Dengan senantiasa banyak menyebut asma Allah dan juga sholat. Ini persiapan yang dilakukan. Kemudian juga yang kedua adalah persiapan keilmuan. Persiapan keilmuan. Kita berusaha bagaimana ketika Ramadan ini memahami syarat dan rukunnya. Kita memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan juga bagaimana di Ramadan ini kita menguatkan diri tentang esensi yang akan diambil dalam satu bulan penuh, yaitu soma, koma, dan koma Lailatul Qadar. Karena ketika kita memiliki ilmu, maka amaliyah yang kita lakukan ya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa dasar ilmu, maka apa yang dikatakan Nabi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa." Barang siapa yang beramal yang tidak ada perintah, yang tidak ada contoh dariku, akan tertolak. Kemudian yang ketiga juga adalah persiapan jasadiah, persiapan fisik. Karena kita tahu di bulan Ramadan fisik itu banyak untuk dipakai. Apakah dipakai puasa seharian, kemudian di malam harinya kita sholat tarawih, ya, kemudian juga membaca Al-Quran. Ini fisik benar-benar harus prima. Makanya di bulan Sya'ban itu kita memperhatikan semuanya. Apakah dengan olahraga kecil atau juga pada yang zuril insanu ila ta'ami, memperhatikan makanan yang kita asup ke dalam tubuh kita. Enggak sembarangan. Karena berharap ketika Ramadan kondisi kita prima. Begitu pula persiapan yang namanya maliyah, persiapan harta. Apakah kita ingin bersedekah, ya, untuk iftar atau buka puasa, atau kita bersedekah ya untuk sahur, atau bersedekah untuk santunan anak yatim, atau yang nggak kalah pentingnya, yaitu di bulan suci Ramadan kita mempersiapkan yang namanya zakat fitrah dan zakat mal. Karena zakat fitrah tanggal 1 Ramadan itu sudah wajib untuk dibayarkan. Boleh dibayarkan sampai kepada akhir Ramadan atau sebelum khotib naik khutbah pada saat Idul Fitri. Nah ini yang menjadi bagian penting. Begitu pula zakat malnya. Kita coba mulai hitung-hitung bagaimana kekayaan yang kita miliki. Ya, kekayaan kita miliki. Walaupun yang namanya zakat mal nggak mesti di bulan Ramadan. Ya, di bulan Syawal boleh, di bulan Dzulqa'dah boleh, di bulan Dzulhijjah boleh, di bulan Muharram boleh, ya di bulan Safar boleh. Ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, silakan boleh. Asalkan umurnya sudah 1 tahun, awalnya 1 tahun, dan juga sudah mencapai nisab 85 gram emas. Kenapa banyak orang memilih bulan Ramadan? Karena biar gampang diingat.
biar gampang diingat. Ya kalau oh iya saya tahun lalu bayarnya Ramadan, berarti hari ini juga zakat mal yang harus saya bayarkan di bulan Ramadan. Ya. Kadang-kadang kalau di bulan lain saya kemarin bayar bulan apa ya? Ya. Nah makanya banyak orang menjadikan momen Ramadan untuk membayarkan zakat mal. Ya sampai-sampai DKM itu ya diambil di semua masjid musola, ya itu membuat spanduk menerima dan menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal. Ya, kalau zakat fitrah memang wajib di bulan Ramadan, tapi kalau zakat mal itu adalah tidak disebutkan di bulan Ramadan, tapi persyaratannya adalah mencapai haul selama 1 tahun, kemudian nisabnya sampai 85 gram emas, dan juga dia milik sendiri, bukan milik lain-lain. Sedikit diingatkan untuk masalah zakat mal. Kalau kita bicara masalah neraca, ya neraca laporan kita, di sini ada aktiva, ini ada pasiva, ya ini harta, ini kewajiban. Nah kita mengambilnya untuk zakat malnya adalah di harta lancar. Harta lancar atau harta bergerak. Ya karena di bawah sini ada harta tidak lancar atau harta tidak bergerak. Ya. Nah harta lancar terdiri dari uang cash yang kita miliki berapa, kemudian tabungan atau deposit yang kita punya berapa, kemudian piutang, ya uang kita di orang lain. Ada yang bilang, iya uang saya di orang lain, tapi orang itu gak bayar-bayar, orang itu susah ditagih. Saya katakan, itu masih milik ibu bapak enggak? Iya masih milik saya. Itu. Tapi kan di orang lain. Ya tapi milik bapak ibu bukan? Iya. Itu. Ya karena itu masih milik. Bagaimana supaya dihitung? Ikhlasin. Baru nggak usah dihitung. Tapi selama masih menganggap itu uang saya, itu uang saya di orang lain, walaupun dia susah bayar, tapi masih merasa memiliki, maka ya itu termasuk harta lancar yang harus dihitung. Kemudian juga di samping piutang juga ada barang dagangan. Barang dagangan, kita punya barang dagangan. Kita stop opname. Bagaimana barang dagangan itu? Berapa nilainya? Tulis di sini berapa jumlah barang dagangan yang kita miliki. Apakah kelontong? Ya, apakah juga dia punya butik dan yang lainnya, dihitung. Selama itu adalah milik sendiri, ya bukan milik campuran. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah logam mulia. Logam mulia. Apakah emas, apakah perak, apakah permata, ya. Itu setelah ini semua di total general berapa nilainya? Kalau nilainya sebanyak 85 gram emas, ya hari ini berapa ya 1 gram? Misalnya 1 juta ya. Itu berarti 85 juta. Kalau kita punya uang 85 juta 200 ribu, ya, itu udah enak ya. Karena batasnya 85 juta. Tapi kalau 80 juta tidak ada kewajiban membayar zakat mal. Tapi ketika sudah mencapai nisabnya 80 juta ke atas, maka dia sudah wajib membayar zakat mal. Nah ini juga persiapan maliyah. Makanya dari bulan Syaban kita udah mulai menghitung harta kekayaan kita. Jadi jangan nyuruh pejabat dirjen pajak aja suruh hitung harta kekayaan. Kita juga menghitung, ya. Karena ini yang akan dihisab oleh Allah nanti. Jangan sampai dalam surat 63 ayat 10 ini ada penyesalan di akhirat. Mohon baca 63 ayat 10. Al-Munafiqun ayat 10. ينفق مما
مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata sambil menyesalinya, Ya Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Allah berdoa kepada penyesalan yang minta kematiannya ditunda. Karena kalau kita lihat di surah 9 ayat 34-35, ya, ini hukumannya berat dari Allah. Azab yang Allah berikan kepada orang yang menyimpan harta yang tidak dilimpahkan, ini berat. Malah Allah katakan kasih kabar gembira tuh bagi mereka yang tidak mau menzakatkan hartanya, menginfakkan hartanya. Apa kabar gembiranya? Dibakar dahinya, lambungnya dan punggungnya, sampai dikatakan inilah harta yang kamu simpan dahulu, harta kita akan roboh. Nah maka itulah ini penting kita periksa bagaimana harta kekayaan kita yang diimpan. Ingat ya, akal lancar di luar harta yang tidak bergerak seperti rumah, mobil. Kalau itu seumur itu satu kali, rumah seumur itu satu kali, mobil seumur itu satu kali. Tapi kalau harta lancar, tiap tahun kita coba untuk itu, ya. Nah mudah-mudahan dengan kita mempersiapkan sebagai calon pemenang, maka insya Allah mudah-mudahan terlihat pada hari ini dengan persiapan ilmu yang kita miliki, dengan persiapan jiwa yang kita miliki, maka tadi ciri-ciri calon pemenang itu akan terlihat. Semakin semangat, mengerahkan seluruh kemampuan yang ada, berbuat lebih dari yang lain, dan juga berjuang sampai mati, sampai habis, sampai di darah penghabisan. Baik, yang kedua kita lihat dalam surat 29 ayat 69, ya, terlihat kesungguhannya. Baca Ki 29. Oh kelihatan, kelihatan sampai deh. Surat 29 ayat 69 terlihat kesungguhannya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah berfirman di Quran, dengan kesungguhan seorang pemenang yakin pasti kemenangan sudah ada di depan mata. Apalagi Ramadan, bantuan dari Allah itu jelas. Lana dia lahum subulana. Allah akan tunjukkan jalan-jalan Allah mencapai kemenangan. Maka kita buktikanlah hari ini kita sebagai calon pemenang. Mereka yang ada pada kita terlihat semakin kesungguhan. Ya, apakah di dalam tarawih, apakah dalam puasa itu sendiri, apakah dalam bacaan Qurannya, apakah di dalam taklimnya. Ya, karena ini kembali diingatkan kalau kita paham ini ibadah spektakuler, ibadah yang unggulan di hadapan Allah, yang Allah janjikan dilipat gandakan, yang Allah janjikan amalnya, pahalanya tak terbatas, unlimited. Maka orang-orang yang beriman, dia tidak akan membiarkan begitu saja lewat. Dia tangkap, dia kejar, dia raih apa yang Allah janjikan tersebut. Makanya terlihat kesungguhan yang ada di mereka orang. Yang ketiga, yaitu semakin meningkatkan kesabaran. Al-Imran ayat 200, meningkatkan kesabaran.
Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Allah mengatakan di Quran, ya, di surat Al-Imran 200, Allah menegaskan di sana, orang-orang yang beriman bersabarlah, dan walladzina amanu isbiru wasabiru, dan tingkatkan kesabaran. Dengan tingkatkan kesabaran, apa yang Allah katakan? La'allakum tuflihun. Allah akan kasih kemenangan. Jadi tingkatkan kesabaran biar bisa menang. Apa itu sabar? Ya, apa itu sabar? Ya, ciri-cirinya Allah jelaskan di surat Ali Imran 146. Ciri-ciri sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'rifiyun katsir fa ma wa'adu lima sabaru fi sabilillah wa ma du'u wa mastaqalu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyaknya para nabi dan para pengikutnya, yang tidak lemah berjuang di jalan Allah, yang mereka tidak lesu dan juga tidak patah semangat atau tidak tinggal diam, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi jelas ciri-ciri yang sabar. Yang pertama adalah fama wa'anu, tidak lemah, berarti punya mental kuat, mental baja, tahan banting. Ini orang yang sabar karena pengen menang. Coba kita lihat itu para petarung, kita lihat itu para pelari atau para atlet itu, mereka punya mental yang kuat, punya mental baja, tahan banting, karena berusaha untuk menjadi pemenang. Dan akhirnya apa? Mereka memenangkan kompetisi. Itu salah satunya. Pemenang pertandingan itu ada yang memiliki mental kuat, mental baja. Yang kedua adalah wama do'ubu, tidak lesu, artinya semangat, daya juang tangguh, kesungguhannya terlihat. Ini yang namanya orang sabar itu sungguh-sungguh, semangat, daya juangnya tangguh. Bukan menyerah, bukan saya harus sabar kalau begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, wamas takamu, tidak tinggal diam, atau tidak menyerah kepada musuh. Nah, kalau saya membahasakan ini, ya, dalam kajian yang lalu juga disampaikan, yang pertama, orang yang tidak tinggal diam adalah orang yang tidak menghilangkan kesempatan, opportunity loss. Ya. Dia tidak menghilangkan kesempatan yang ada. Ketika ada kesempatan baca Quran, kesempatan untuk tarawih berjamaah, kesempatan untuk ngaji. Kenapa? Nilainya tinggi di hadapan Allah SWT. Dan pemenang juga begitu. Ketika ada kesempatan, kalau itu balapan mobil, ya, itu kan pasti lihat ketika ada kesempatan untuk ngejar kompetitor, dikejar itu, disalip dia sampai dia menang. Atau petinju kan, ketika ada kesempatan itu untuk apa sih di sini muka daripada dagunya kalau uppercut, ya, itu dilakukan. Ini yang namanya pemenang, tidak menghilangkan kesempatan yang ada. Ya. Jadi kalau misalnya pemenang, biarin aja deh, terserah, ya, istilahnya dia untuk apa namanya, apa-apa atau juga, ini yang bukan pemenang. Pemenang itu berusaha untuk melihat peluang kesempatan
ya, pejudo atau karate muslim ya, lihat lawannya itu kakinya udah pengkor ya, malah dia sengaja kalah ya, padahal tinggal diinjak dia menang, tapi dia nggak mau. Pada saat Olimpiade ya, dia kan udah viral ya, itu Olimpiade dia ngalah lah, biarin. Padahal itu mudah sekali, kalau kakinya udah parah musuhnya, lawannya tinggal diinjak udah selesai ya, kan. Tapi dia nggak mau, dia dengan legowonya menyerahkan kejuaraan itu pada lawannya tersebut. Nah ini ya, pertama adalah opportunity loss ya, tidak menghilangkan kesempatan. Kemudian juga orang yang sabar itu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Terobosan-terobosan baru, hal-hal yang baru yang mungkin membuat orang lain itu mah orang gila gitu ya. Yang model kayak Muhammad Al-Fatih, bagaimana kapal laut berjalan di atas gunung. Ya kenapa? Berkali-kali digempur, Konstantinopel nggak jebol. Ya, jebol bangun lagi, jebol bangun lagi, jebol bangun lagi. Itu di sana udah siap semua. Ya ketika meriam dari pasukan Muhammad Al-Fatih menghantam benteng yang ada, langsung dibangun lagi, langsung dibangun lagi. Nggak apa-apa. Akhirnya Muhammad Al-Fatih melakukan terobosan baru, out of the box. Ya, maka dia kerahkan seluruh pasukannya untuk ya mengangkat ataupun menjalankan kapal itu di atas gunung. Ya, coba bayangin 40 kapal perang itu jalan di atas gunung. Itu dengan kecerdasan Al-Fatih. Sampai akhirnya kapal itu berhasil ya mencapai ke perairan yang tidak ada lagi ranjaunya, ya tidak ada lagi penghalangnya. Disitulah dengan mudahnya Muhammad Al-Fatih mengalahkan Konstantinopel. Atau yang ya di pengetahuan lah, yang menemukan bola listrik, Thomas Alva Edison 999 kali mengalami kegagalan. Bahkan dikatakan orang gila yang ngeremin dan itu semuanya. Tapi ketika yang ke-1000 kalinya barulah dia berhasil jadi menang. Itu sabar, melakukan yang di luar nalar dari orang lain. Begitu pula Rasulullah Muhammad SAW. Sampai dikatakan orang gila, dikatakan ya penyihir dan yang lainnya. Karena apa yang dilakukan ini di luar dari nalar masyarakat Quraisy. Tapi Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah SAW tetap dia, walaupun resikonya sangat berat, dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Nah coba kita, kalau ini jadi pemenang kita tidak diam. Ada ta'lim, lakukan ta'lim, baca Quran, lakukan baca Quran. Ya, bagaimana dalam setiap ataupun dalam bulan Ramadan itu kita fokuskan itu dalam bulan ibadah. Ini jangan sampai apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kalian sia-sia. Apalagi yang namanya maut itu nggak melihat bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Kita hanya punya kesempatan satu tarikan nafas. Itu yang menjadi bagian penting bagi kita. Hanya satu tarikan nafas. Bagaimana ketika kita lagi main-main, lagi berleha-leha, lagi menghabiskan waktu dengan percuma, kematian datang kepada kita. Padahal kita selalu berdoa, meninggalnya kita di dalam husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Inilah yang menjadi bagian penting di Ramadan ini. Dan ingat, Ramadan asyamu bainauri. Ramadan adalah milik aku, kata Allah. Wa ana ajri, dan aku yang akan langsung membalaskan pahalanya, ganjarannya. Kita harus meyakinkan diri kita kalau benar-benar ibadah kita ini diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Allah mau menerima kita, Allah mau menerima amaliyah kita. Jadi inilah yang namanya calon atau mental daripada pemenang. Selain itu juga syarat dari pemenang ya, dalam surat Al-Imran ayat 142 ini adalah sungguh-sungguh
yahdillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kamu kira kamu bakal masuk surga? Apakah kamu kira kamu bisa memenangkan kompetisi pada dunia? Orang yang sungguh-sungguh di antara kamu dan juga orang yang sabar. Ini yang harus diperhatikan. Orang yang sungguh-sungguh dan sabar. Karena kita tahu di sini, ya, yang namanya manusia pada kajian yang lalu surat Ali Imran ayat 179 ini masih dalam syariat Allah, masih dalam seleksi Allah. Bisa jadi di hari ke-11 ini Allah seleksi kita sehingga tidak bisa mencapai titik finish di akhir Ramadan. Itu bisa jadi. Atau orang yang di awalnya malas, bisa jadi ketika di akhir Ramadan dia bisa memenangkan kompetisi. Nah, ini yang harus kita waspadai pada diri kita. Maka dengan kesungguhan yang ada janji Allah, filtrasi atau seleksi saringan yang ada pasti menuju kepada sebuah kemenangan. Ya tadi yang Allah katakan di surat 29 ayat 69. Jadi kalau kita sungguh-sungguh pasti Allah akan tunjukkan kemenangan yang ada. Lana yanahu sulana. Yang kedua adalah sabar. Ya, seperti yang kita jelaskan di sini. Karena dengan sabar pasti akan meraih kemenangan. La'alakum tuflihun. Jadi inilah Ramadan sebagai ajang kompetisi. Yuk kita optimalkan, maksimalkan di Ramadan ini sebagai bulan pertandingan, bulan kompetisi. Lalu sebagai tambahan yang kedua adalah Ramadan sebagai bulan perubahan. Ramadan sebagai bulan peningkatan pada diri kita. Kembali kajian yang lalu diingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim." Ya. Wahai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, jika kamu mendapatkan takwa dari Allah, yaj'al lakum furqana. Dan ternyata furqan ini adalah buah dari takwa. Ya, ini nyambung-nyambung aja nih sama kajian-kajian lalu. Jadi furqan adalah buah takwa, dan kita tahu furqan maknanya. Dia bisa membedakan yang hak, yang batil, yang benar, yang salah. Yang haram, yang halal, jalan Allah, jalan setan, itu makna furqan. Dan furqan juga maknanya adalah pembeda. Adanya perbedaan, adanya perbaikan, perubahan, peningkatan yang signifikan, baik pada diri kita, baik pada keluarga kita, baik pada masyarakat kita, maupun dari bangsa dan negara kita. Adanya perubahan. Kenapa? Karena semua itu terlibat. Semua itu terlibat. Di mana kelihatan semua itu terlibat? Allah jelaskan dalam surat 7 ayat ke-90, surat 9 ayat 71. Yang lalu juga sudah kita jelaskan. Bagaimana Allah katakan di sana, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'i ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakat, ya, wa yuqimuna Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Ini. Jadi keterlibatan Allah yaj'alakum furqanan, niscaya pasti Allah akan kasih furqan kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kenapa? Ya, keterlibatan Allah di sana. Bukan furqan itu perbaikan, perubahan datang dengan sendirinya pada diri kita, pada keluarga kita, tapi adalah atas dasar dari keterlibatan Allah, campur tangan Allah. Yang mana orang-orang yang beriman saling ba'duhum awliya'in ba'din, dukung mendukung, topang-topang, bahu-bahu. Kita bisa lihat yang namanya di dalam keluarga saling ingat-ingatin satu sama lain. Kita
Kita lihat juga masjid musola. Itu berjibaku orang-orang semua masyarakat untuk meramaikan masjid dan musola, beribadah di dalamnya, membaca Quran di dalamnya, memberikan sedekah untuk buka puasanya, memberikan sedekah untuk sahurnya, memberikan sedekah untuk santunan anak yatimnya. Begitu pula yang namanya bangsa dan negara yang mengarahkan mereka Ramadan ini. Ya sampai juga yang namanya budaya bukber yang buka bersama, kecuali ASN. Ya kalau perusahaan-perusahaan besar masih Pak. Ya, ada perusahaan batubara itu di Pulau Gadung ya, perusahaan besar juga mengadakan tidak buka puasa bersama. Makanya saya bersyukur, alhamdulillah, kirain sampai ke bawah-bawahnya dilarang. Ini khusus ASN saya. Tapi perusahaan besar melakukan. Gimana mereka berharap juga ya sampai WA kepada saya, tolong nanti requestnya adalah seperti ini. Requestnya seperti ini. Bagaimana para karyawan itu bersyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya, baik dalam melaksanakan puasa Ramadan maupun dia hari ini masih menjadi sebagai seorang karyawan. Bagaimana seorang karyawan juga bisa memaknai daripada Ramadan itu sehingga meningkatkan kinerja kerjanya. Tuh bayangin. Artinya apa? Karyawan, perusahaan, yang semua terlibat, dan itu adalah komponen dari bangsa ini. Yang seharusnya ketika berakhirnya Ramadan itu terlihat perubahan yang signifikan. Apakah dari sikapnya atau akhlaknya? Karena 1 bulan perlu kita ditempa, dilatih, ditraining untuk menahan diri. Dan ini namanya penyakit hati, menahan diri dari al-jawari. Sebulan penuh bagaimana kita juga dijejelin ilmu, baik di kajian, baik di ceramah Ramadan, di kajian subuhnya, baik juga dari sahabat-sahabat kita yang mengirimkan ya tausiah-tausiah ataupun video-video yang bagus dan yang lainnya. Itu menyebabkan meningkatnya keilmuan kita, termasuk meningkatkannya tindakan kita. Semakin terarah tindakan kita, semakin bagus tindakan kita. Ini, ya. Jadi termasuk di dalamnya kinerja kita juga semakin terlihat. Dan juga tidak kalah pentingnya meningkatnya ibadah kita. Disebabkan di Ramadan kita benar-benar fokus, benar-benar kita tidak menghilangkan kesempatan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apakah tarawihnya, apa sholat malamnya, apakah baca Qurannya. Maka pantas yang namanya diri, keluarga, bangsa dan negara ini telah terlihat perubahan yang jelas. Dan ini semua atas keterlibatan Allah. Yang di dalam ayat itu dikatakan surah 9:71, ulaika sayarhamullah. Mereka itu yang mendapatkan rahmat Allah. Dan rahmat itu adalah kebersamaan. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum al-ba'd, adanya kebersamaan. Al-jama'atu rahmah, kebersamaan itu rahmah. Wa firqatu azab, berpecah belah itu adalah azab. Nah, untuk itulah di akhir dari kajian ini kita ingat kembali hadis riwayat Muslim di mana Allah SWT memberikan doa kepada orang yang beriman untuk melakukan perubahan dan mendapatkan takwa insya Allah. Ya, karena hadis itu jelas menyatakan ijab al-Ramadan, dikatakan ya ijab al-Ramadan putihat abwabul jannah wa ghuriqat abwabul nar wa suqilat asyayatin. Apabila datang bulan Ramadan, ya, maka kata Allah putihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Atau para ulama mengatakan dibukanya pintu-pintu kebaikan. Ya. Jadi benar-benar dibukanya lebar-lebar pintu kebaikan kepada semua komponen yang ada. Kesempatan kita untuk berbuat baik di Ramadan ini, itu Allah kasih kesempatan. Makanya ketika Allah kasih kesempatan, orang yang ingin jadi pemenang tidak menghilangkan kesempatan. Waktu yang diberikan oleh Allah merupakan waktu berharga untuk mendapatkan nilai yang besar di hadapan Allah. Ini orang beriman tidak menghilangkan kesempatan.
ya dalam berbuat kebaikan. Kemudian peluang yang kedua dikatakan dalam hadis ini adalah wabudikos abwabuna, ditutupnya pintu neraka atau ditutupnya pintu keburukan, ditutupnya rapat-rapat pintu keburukan bagi semua komponen yang ada. Mumpung Allah tutup nih yang namanya pintu keburukan, maka kalau kita merasa diri kita banyak kesalahan, banyak dosa, inilah saatnya kita melakukan taubat pada Allah. Wabil khusus adalah tubuh taubatan nasuha. Karena mumpung yang namanya kejelekan Allah tutup. Ya, hari ini tinggal kita raih kebaikan, tapi kejelekan di masa lalu coba kita minta sama Allah agar tidak dibalikin, agar tidak dimunculkan kejelekan itu. Surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau balikin lagi saya ke sifat aslikan. Jangan kau tunjukkan kejelekan kami, aib kami, keburukan kami. Setelah aku ngaji, setelah aku dapat petunjuk, setelah aku ngerti, kita minta sama Allah. Jangan sampai anak dan cucu kita melihat kejelekan kita di saat kita sudah berumur seperti ini. Ya. Jadi oleh karena itu kembali di sini, mumpung Allah tutup keburukan, maka marilah kita memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Wabil khusus ada tadi taubatan nasuha. Yang ketiga, sufidat as-sayyatin, setan-setan dibelenggu atau langkah setan itu terbatas. Jadi Allah belenggu atau membatasi langkah setan dalam menggoda manusia. Ya. Ini dibatasi langkah-langkah setan. Ya, benar-benar Allah batasi langkah-langkah setan. Maka itulah ini kesempatan bagi kita untuk apa? Yuqimuna sholat, menegakkan sholat. Wa yutuna zakat, menunaikan zakat. Mumpung ditutup, mumpung dibelenggu, mumpung diikat. Ya, tunaikan zakat, jangan ragu. Ya, jangan sampai kita banyak berpikir ketika memang itu sudah wajib untuk berzakat. Ya, jangan berpikir begini benar gitu ya. Tapi berpikir pahala dari Allah yang begitu besar, termasuk selamatnya kita nanti dari azab Allah yang akan menghantam kita di akhirat. Justru akan kita sendiri yang menyiksa akan kita sendiri. Dan juga dalam rangka wa yu'minuna Allah wa Rasul, yu'minuna Allah wa Rasul, ya, beriman atau taat pada Allah dan Rasulnya. Semakin tunjukkan taat kita pada Allah dan Rasulnya. Mumpung setan diikat, mumpung setan dibelenggu. Jangan memperturutkan setan yang ada pada dada kita. Ya, pada manusia itu termasuk setan. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Dengan kita somak menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari penyakit hati, insya Allah mudah-mudahan setan akan kalah. Nah inilah yang akhirnya nanti bisa menjadikan perubahan yang jelas. Ramadan ini sebagai perubahan yang signifikan, ya, bagi umat, baik diri, keluarga, masyarakat maupun negara. Jadi itulah kembali, mudah-mudahan ya di hari ke-11 ini ya kita tunjukkan semakin semangatnya kita untuk mencapai garis finish. Ibarat kalau di antara kita yang sudah di atas 50 tahun, itu kalau tahu garis finish sudah hampir dekat, justru semakin semangat, semakin kencang, semakin lari, semakin kejar. Ya jangan ketika semakin umurnya bertambah, seperti yang dikatakan ya, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, yang sudah di atas 50 tahun makin doyo. Jangan kita berpikir tentang yang di dunia. Ya kalau kita lihat kan di dunia itu kalau orang udah masuk di masa pensiun ya, setelah pensiun apa yang terjadi? Apa yang harus dikerjakan? Bengong kan? Ya bahkan juga banyak ada juga yang stres gitu ya, atau kerjaannya duduk di gardu doang, kadang-kadang main gaple gitu ya, atau kalau sekarang lebih canggih lagi, kadang-kadang apa tuh
Iya, kakek dia. Thank you ya. Itu padahal seharusnya ketika berumur seperti itu semakin semangat. Semakin semangat. Karena mencapai garis finish. Nah sama di Ramadan itu gitu. Hari 11 semakin semangat, hari ke-12 semakin semangat, 13 tambah semangat, 40 tambah semangat, sampai semua hari terakhir berjibaku untuk bisa mencapai tren terbaik, predikat terbaik, tahap terbaik itu takwa. Semoga Allah berikan kemampuan kepada kita yang untuk bisa mendapatkan predikat tersebut. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kajian subuh hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan saudara sekalian. Saya mohon maaf waktunya agak lama ya. Semoga saudara sekalian memaafkan saya dan Allah mengampuni saya. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas fokus dan perhatiannya dan kajian ini semoga berberkahan dan rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, saya serahkan kepada Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau